Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Besok pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Teman-teman lakukan mandi sunnah Idul Fitri ada di video sebelumnya ya. Dan teman-teman diusahakan untuk bersih-bersih ya sebelum sholat Id. Dan yang paling penting adalah disunnahkan teman-teman mengisi perutnya atau makan sebelum pergi ke lapangan ya. Dalam hadis dituturkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah pergi sholat Idul Fitri melainkan beliau memakan dulu 7 kurma. Nah, ini adalah sunnahnya ya. Jadi teman-teman, Rasulullah selalu makan atau mengisi perutnya ketika mau pelaksanaan sholat Idul Fitri sebagai pertanda juga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena 1 bulan kita sudah berpuasa. So, inilah yang mesti kita lakukan. Semoga pelaksanaan sholat Idul Fitri kita membawa berkah buat kita semuanya. Dan aku ingatkan ya, yang belum bayar zakat segera keluarkan zakatnya ya. Masih ada waktu hingga khatib naik ke mimbarnya. Nah teman-teman semuanya, kalau teman-teman lihat video ini dan belum bayar zakat, please keluarkan zakatnya agar kita melaksanakan kewajiban kita setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan dan memasuki Syawal dengan enak. Islam itu enak ya, berbagi sebelum Syawal, ada namanya zakat, sehingga orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah juga punya kelebihan harta, kelebihan makanan, kelebihan uang untuk biar mereka bisa berlebaran bersama di tengah-tengah kita. Ramadan kita jadikan sebagai ajang merasakan kesulitan hidup mereka, dan menjelang Syawal ada zakat yang kemudian kita jadikan ajang untuk berbagi dengan mereka. Inilah sebab Islam itu indah dan salam ukhuwah. Teman-teman, saya selalu di sana ya. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah wanita haid untuk pergi ke lapangan meramaikan sholat Idul Fitri? Oke. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menyuruh kami keluar rumah saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, baik itu perempuan-perempuan awatiq, yaitu perempuan-perempuan yang baru balik, atau perempuan-perempuan haid, dan perempuan-perempuan yang tadinya di rumah aja. Sementara perempuan-perempuan yang haid, mereka memisahkan diri dari keramaian sholat untuk mendengarkan dakwah dan meramaikan Idul Fitri. Artinya apa? Bahwa perempuan-perempuan yang haid dibolehkan datang ke lapangan untuk sekedar mendengarkan takbir, kemudian sekedar memasyhurkan atau meramaikan Idul Fitri, bersenang bersama, berbahagia bersama, serta mendengarkan khutbah Idul Fitri. Jadi dibolehkan. Nah, bagaimana kalau sholat Idul Fitrinya itu dilakukan di masjid? Maka perempuan cukup di pelataran masjid saja untuk mendengarkan khutbah dan meramaikan pelaksanaan Idul Fitri dengan iman tentunya. Nah, inilah teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman, sehat-sehat di sana, selalu menjadi pemenang dari diri kita di masa lalu. Saya berkali-kali sampaikan kita harus pelan-pelan jadi orang yang lebih baik 1 level aja lah setiap harinya dari diri kita di masa lalunya. Hati-hati mudiknya, hati-hati sholat Idnya, dan hati-hati untuk bertamu ke rumah orang. Hati-hati jaga akhlak di hadapan siapapun, jaga hatinya, jangan menyakiti siapapun ya. Sehat-sehat di sana, ketemu lagi kita di sesi berikutnya. Dan teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku dan like, share video ini. Dan sehat-sehat semua di sana. Salam silaturahmi dan ukhuwah dari saya di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman, kemarin aku sampaikan tentang cara mandi sholat sunnah Idul Fitri, yang niatnya adalah nawaitul ghusla li Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri lillahi ta'ala. Aku sampaikan cara mandinya, cek video sebelumnya ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan adalah, boleh nggak mandi sunnah Idul Fitri itu dilakukan sebelum subuh? Oke, sampai paham. Teman-teman, dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dijelaskan bahwa kalau kita mandi sunnah Idul Fitri itu adalah sebelum sholat Id. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah sebelum subuh? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa boleh sebelum fajar atau setelah fajar. So, nggak ada masalah, sebelum subuh boleh.
setelah subuh juga tidak ada masalah. Teman-teman sehat-sehat di sana, jangan lupa persiapkan Idul Fitrinya dengan baik dan jangan lupa saling bermaaf-maafan ketika kita ingin memasuki bulan Syawal. Jaga lisan supaya tidak menyakiti, jaga hati biar bisa menghargai, jangan mudah tersakiti ketika bertemu dengan orang banyak dan hati-hati jangan cepat juga tersinggung ketika ada orang-orang yang bercanda dengan kita ya. Hati dijaga, apapun yang kita lakukan, hati-hati, jaga hati kita dan jaga hati orang lain karena semua akan diminta pertanggungjawaban di mata Allah. Milikilah akhlak yang baik terutama saat berinteraksi dengan orang saat Idul Fitri ya. Teman-teman yang baru mampir boleh like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Udah banyak video yang aku buat, yang aku niatkan untuk menjadikan kita semua lebih baik ke depan. Kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain, kita hanya perlu lebih baik satu level dibanding diri kita di masa lalu aja. Semoga bermanfaat, sehat-sehat semua di sana. Neloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham cara mandi sunnah sebelum sholat Idul Fitri. Teman-teman, kita disunahkan mandi sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara mandinya atau niatnya. Nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya adalah sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri lillahi ta'ala. Begitulah cara mandinya. Teman-teman boleh didahulukan sebelumnya dengan bersih-bersih seperti cebok dan membersihkan sela-sela kuku dan seterusnya. Baru kemudian kita melakukan yang namanya mandi. Caranya adalah ratakan dulu di seluruh tubuh kita. Ambil air dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Biar secara vertikal dia rata dulu. Atau boleh pakai shower. Kemudian selanjutnya boleh badan bagian kanan diratakan sampai ujung kaki. Kemudian badan bagian kiri diratakan sampai ujung kaki. Setelah selesai baru kita mandi seperti biasa dengan syarat mandi yang tadi saya sampaikan itu sudah rata semua terkena air ya, sehingga mandinya lebih maksimal. Nah, ketika teman-teman selesai mandi baru teman-teman bersiap untuk melakukan sholat Id dengan cara jangan lupa berwudu juga ya teman-teman ya, jangan lupa berwudu juga untuk melakukan sholat Idul Fitri. Nah, kemudian jangan lupa sebelum pergi sholat, kalau masih ada yang terlupa, bermaaf-maafanlah dengan keluarga inti. Suami, istri, anak, bermaaf-maafan, ridhoi ya. Karena yang besar dihormati, yang kecil disayangi. Kemudian pergilah dengan tenang, dengan baik, dengan hikmat. Karena ini adalah cuma setahun sekali. Jangan lupa juga ya cara sholat Idnya. Oke, demikian dari saya Neloki di sini. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak mengingatkan suami sholat sambil marah-marah atau mengajak anak sholat sambil marah-marah? Oke, teman-teman semuanya ada dalil wa'mur ahlaka bis shalah wasbir 'alaiha. Ajaklah keluarga kalian untuk sholat dan bersabarlah atas itu semuanya. Ingat ada dalil itu bahwa ketika kita mengajak seseorang untuk sholat, apakah suami dan anak, ada ujungnya sabarlah atas prosesnya. Artinya apa? Kita mengingatkan tapi nggak boleh menyakiti. Niat benar, cara salah tetap menjadi salah. Betapa banyak orang yang punya niat benar tapi dengan cara yang salah. Kita niat untuk mengingatkan suami tapi dengan menyakitinya, bahwa itu tidak bisa dinegosiasi. Bahwa ingatkanlah orang tanpa menyakitinya. Makanya ada dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang kepada kebenaran dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Artinya apa? Mengingatkan suami walaupun niatnya baik, mengingatkan anak walaupun niatnya baik, tidak boleh menyakiti. Niat benar, cara juga harus benar. Itu yang pertama. Sabar, jangan menyakiti. Dan kemudian yang ketiga, dalil wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat.
Makanya Allah adalah membolak-balikkan hati. Makanya ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita hanya bisa berdoa supaya hati kita ini dicondongkan kepada agama dan kepada ketaatan kepada Allah. So, ingatkan apapun niat baik kita, nasihatilah. Tapi jangan menyakiti, bersabar dengan nasihat itu, jangan putus asa dengan rahmat Allah, dan karena yang merubah, memberi hidayah, itu adalah Allah, bukan kita. So, tawakal, kerjakan bagian kita, biar Allah yang mengukurnya. Semoga bermanfaat. Nah, di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau sedekah saya kasih ke orang tua gimana? Oke, teman-teman, kita kembali dulu ke definisi sedekah ya. Bahwa sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada makhluk Allah yang lain dengan niat karena Allah dan tanpa melanggar syariat. Oke, apapun yang kita berikan kepada makhluk Allah yang lain dengan tujuan menyenangkan hatinya dan membahagiakannya, itu adalah bagian dari sedekah. Nah, pertanyaannya adalah kita sedekah kepada orang tua, apakah boleh? Jelas itu adalah sedekah terbaik dan sedekah yang paling afdol dan paling utama. Nah, bayangkan kalau kita bersedekah kepada orang tua, memberikan sesuatu yang menyenangkan hati orang tua, maka insya Allah orang tua akan senang hatinya dan mendoakan kita dengan baik. Kenapa? Karena ridho Allah berada pada ridhonya orang tua. Suhtullah, murkanya Allah berada kepada murkanya orang tua. Makanya ketika seorang teman bertanya kepada saya, Ustazah, gimana caranya saya bisa sukses di usia muda? Saya selalu bilang, kamu mau jalannya jalan biasa atau jalan tol? Oh, jalan tol dong Ustazah, sukses. Kamu mau suksesnya VIP atau regular? Oh, VIP dong saja. Caranya gampang aja. Gimana salah satu cara yang paling dahsyat? Adalah senangkan hati orang tuamu, maka dunia akan di tanganmu. Kenapa? Karena ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Murka Allah adalah murka orang tua. Mau meraih ridhonya Allah, raih ridhonya orang tua. Ketika orang tua sudah ridho, dan ketika itu orang tua berdoa atas kebaikan anaknya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Jadi teman-teman semua, silahkan senangkan hati orang tua, sekalipun mereka, mumpung mereka masih hidup, maksudnya senangkan hatinya. Dan saya sampaikan bahwa orang yang paling gampang dibaktikan, disenangkan itu adalah orang tua. Orang tua tidak pernah mengukur pemberian dari jumlah angka, tapi dari jumlah perhatian anaknya. Menyenangkan hati anak sulit, menyenangkan hati istri sulit, menyenangkan hati suami banyak yang mengatakan sulit. Tapi coba menyenangkan hati orang tua, itu mudah saja. Ya, dengan mudah saja. Coba kalau nggak percaya, coba teman-teman tes. Yang punya orang tua 70-an, 80-an, nanti sampai ke rumah bawa hamburger yang ada mayones di atasnya, kemudian topping black pepper misalnya gitu ya, suruh dia makan. Apa kata dia? Oh, ini bukan makanan mana? Oke, letakkan. Lalu pergi keluar bawa bakwan. Ya, kasih ke dia. Kalau ini gimana, Mak? Dia akan bilang, oh ini baru makanan Mak. Gampang kan? Menyenangkan hati orang tua jauh lebih mudah dibanding menyenangkan hati yang lain. Maka menangkan hati orang tua, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita. Semoga bermanfaat. Yang di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman, sebentar lagi Idul Fitri, sehat-sehat di sana ya. Aku pengen ingatkan kita semua bahwa ketika kita melakukan perjalanan saat Idul Fitri, baik liburan ataupun kita main ke rumah teman ataupun kita main ke rumah saudara, teman-teman, yang penting saya ingatkan adalah jangan tinggalkan komitmen ibadahnya ya. Kalau teman-teman punya komitmen baca Quran tiap hari dimanapun berada, tetap baca Quran. Kalau teman-teman punya komitmen untuk sholat pada waktunya dimanapun berada, tetap sholat pada waktunya. Kalau komitmen teman-teman ingin memperbaiki ibadah sholatnya yang tadi bolong-bolong menjadi sempurna dalam 5 waktu misalnya, tetap berhenti atau sholat di mobil saat situasi yang sangat macet. Jaga keistiqomahan yang udah kita susah-susah bangun kemarin sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Bahwa orang-orang yang memasuki Ramadan dan keluar dari Ramadan dalam keadaan iman dan kestabilan, walaupun agak dipaksakan, itu dia akan kembali kepada la'allakum tattaqun, akan menjadi orang-orang yang bertakwa. So teman-teman, tetap jaga keistiqomahan, walaupun di rumah orang lain, silahkan numpang sholat aja, jangan ditunggu-tunggu. Nantilah, akhirnya lupa dan kita termasuk orang-orang yang
lalai, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Salah satunya adalah alladzina hum an fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu lalai ya. Jadi semoga bermanfaat teman-teman. Saya selalu buat teman-teman di sana tetap di positive vibration, berusaha untuk nggak nyakitin orang lain, berusaha untuk menghargai orang lain, dan jangan menggoreskan bekas luka di hati orang lain karena sembuhnya susah. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Halo semuanya, teman-teman, Lebaran sebentar lagi. Lebaran membuat kita banyak berinteraksi dengan banyak orang, sehingga ini banyak menuai manfaat, dan kalau kita nggak pandai akan menuai mudarat. Teman-teman, aku berpesan kepada kita semuanya. Pertama adalah kita jangan lupa saling bermaaf-maafan. Ucapkan saja mohon maaf lahir dan batin, tidak menyebutkan kesalahan kita apa, cukup dengan mohon maaf lahir dan batin, itu cukup. Ya, ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua adalah tetap jaga lisannya. Jangan sampai kita bercanda, berkumpul dengan keluarga, mengungkapkan lisan yang menyakiti hati orang lain. Pesan aku yang ketiga adalah jaga hatinya. Jangan cepat tersinggung kalau ada orang lain yang bercanda dengan kita. Jangan cepat sakit hati, utamakan memaafkan, besarkan rasa cinta dan persaudaraan di atas rasa sakit hati kita. Karena ketika kita bertemu dengan banyak orang akan terlalu banyak persinggungan. Nah, kemungkinan berbicara dengan banyak orang adalah kemungkinan kita untuk terjadi ketersinggungan. Sama dengan logika matematika. Orang yang sering keluar rumah lebih kemungkinan dia kecelakaan dibanding, lebih besar peluangnya kecelakaan dibanding orang yang di dalam rumah aja. Itu kan konsep peluang ya. Maka sama dengan semakin sering kita untuk ngobrol dengan orang lain, maka semakin sering peluang untuk menyakiti atau salahnya. Jadi hati-hati. Pesan aku yang pertama adalah tetap berusaha untuk senantiasa menjaga ukhuwah. Kalau kita tersakiti, kita lapangkan hati. Kalau kita mau bicara, jangan sampai menyakiti, dan usahakan minta maaf di setiap sendi kehidupan dan sela-sela aktivitas kita. Happy silaturahmi. Ramadan Idul Fitri dijadikan ajang kita untuk bersilaturahmi, bukan ajang kita untuk saling mengetahui tentang urusan orang lain atau hal-hal yang menyangkut kesalahan orang lain. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman yang mudik, hati-hati di jalan ya. Aku berpesan kepada kita semuanya, tetap prioritaskan Allah dalam aktivitas kita. So, aku pesan banget kalau bisa teman-teman yang mudik tetap lakukan taraweh ya. Bisa mampir di masjid di tempat pemberhentian, atau teman-teman bisa tetap melakukan taraweh meskipun di rumah. Kenapa? Jangan sampai mudik itu membuat kita jadi tidak melakukan sunnah taraweh karena euforia kita. Aku sering sampaikan bahwa prioritaskan Allah kalau kita ingin dipandang dan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ini dia ya. Maka konsistensi atau keistiqomahan itu dari segala sisi, teman-teman. Ya, dan bagi teman-teman yang suka masak kue, yang suka masak kacang gitu ya, tetap teman-teman jangan terlalu lelah sehingga nanti ibadahnya jadi terganggu. Tetap hidupkan Ramadan, karena 10 malam terakhir Ramadan itu adalah malam di mana puncak, di mana adanya malam Lailatul Qadar. Aku ingatkan kita tetap mengejar itu ya. Yang udah komitmen baca Quran tiap hari jangan ditinggalkan walaupun mudik. Yang udah komitmen untuk tarawih tiap malam jangan ditinggalkan walaupun mudik. Yang udah komitmen untuk menghatamkan Quran dalam 1 bulan menjelang Syawal jangan ditinggalkan walaupun lagi mudik. Dan teman-teman, semoga dengan komitmen kita itu kita bisa menjadi orang yang konsisten dalam segala keadaan. Aku sering sampaikan bahwa Allah itu lebih suka amalan yang sedikit daripada banyak tapi putus. So, tetap semangat ya. Kalau terjebak macet atau gimana pun, teman-teman dalam kendaraan tetap sholat ya. Walaupun sholat mungkin di dalam kendaraan, atau teman-teman boleh mampir di suatu tempat untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Semoga bermanfaat. Happy selalu, bahagia selalu bersama saudara, dan sehat selalu teman-teman semuanya. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Parfum yang Ustazah pakai udah nyampe, wangi banget. Oke, teman-teman, adalah benar parfum yang biasanya aku pakai dan ini jadi parfum keseharian aku adalah parfum Madawi. Wanginya elegan, mewah banget, non alkohol, ekstrak air bidara. Aku akan jelaskan kenapa aku suka dengan wangi ini, tapi sebelumnya ada kabar baik. Teman-teman yang beli melalui video ini, nanti teman-teman akan dapat lagi satu parfum sejadah ukuran 100 mili ya. Jadi beli satu parfum ini, nanti teman-teman akan aku kasih parfum sejadah. Aku akan jelaskan kedua parfum ini. Teman-teman klik aja bacaan beli parfum di sini, masukkan alamat dan bayar di tempat. Yuk kita lihat parfumnya. Parfum Madawi ini ukurannya 30 mili, non alkohol, aman dibawa sholat, nyaman dalam keseharian. Parfum ini netral, bisa dibawa ke kantor, kemudian kemanapun ya, ke masjid atau ngobrol sama teman, wanginya netral walaupun dia non alkohol. Laki-laki dan perempuan bisa gunakan parfum ini, mewah, elegan. Boleh dipakai di belakang telinga, di nadi atau di pergelangan tangan, dan di baju putih tidak akan berbekas. Nyaman banget dipakai sehingga enak dalam keseharian. Teman-teman nanti juga akan dapat satu parfum sejadah. Parfum sejadah ini non alkohol ya, nanti cara menggunakannya tinggal dibuka aja, lalu teman-teman tinggal semprotkan aja dan teman-teman tinggal balikan lagi ke depan untuk menguncinya. Bisa untuk sejadah, wow wangi banget nih, saya semprot ya. Bisa untuk sejadah, untuk karpet, dan bisa untuk kursi atau bahan yang senada dengan karpet, sejadah, dan kursi. Ini bisa untuk baju dan mukena, tidak akan berbekas. Ini untuk bahan seperti bahan sejadah. 30 dan 100 mili, kedua ini teman-teman bisa dapatkan dengan cara klik bacaan beli parfum di sini, masukkan alamat dan bayar di tempat, tunggu di rumah ya. Semoga bermanfaat. Hijrah yuk ke parfum non alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya pernah minjam uang. Katanya gak usah dipikirin. Tapi sebelumnya saya bisa bayar hutang orang yang meninggal. Dan saya tidak tahu di mana keluarganya. Oke, sampai paham. Ada dua variabel dalam pertanyaan ini. Yang pertama, gak usah dipikirin. Teman-teman, kalau punya hutang sama orang, ada orang bilang gak usah dipikirin. Apakah itu termasuk melunaskan hutang? Mengikhlaskan hutang? Jawabannya adalah belum tentu. Maka untuk teman-teman yang menghutangkan uang kepada orang, jangan bilang gak usah dipikirin, bilang gak usah diganti, itu beda ya. Kalau gak usah dipikirin itu tidak termasuk akad untuk mengikhlaskan hutang, jadi harus dibayar hutangnya. Nah kemudian variabel yang kedua adalah saya pernah berhutang sama orang tapi orangnya sudah meninggal, saya nggak tahu di mana dia. Maka caranya adalah cari ahli warisnya, ganti hutang kita ke dia. Saya pernah hutang dengan bapakmu, ini ku ganti hutangnya untukmu. Tapi kalau seandainya ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Saya, ya Allah, berhutang kepada si fulan, saya sedekah ini untuk mengganti hutang saya kepada si fulan almarhum. Sembari mendoakan dia, kemudian menyebutkan kebaikannya, kemudian sedekah atas nama dia. Karena dia udah pernah baik ke kita. Ya, mungkin kita bisa melakukan amal-amal seperti ziarah ke makamnya dan seterusnya. Ini saya lagi serak teman-teman ya. Begitu ya. Jadi harus diganti dengan cara menggantinya dengan sedekah karena dia udah meninggal dunia. Sembari melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Video ini no edit, apa adanya, yang penting pesannya sampai ya buat teman-teman yang bertanya dan bisa memanfaatkan pertanyaan ini untuk menjawab keraguan kita. Cek video aku yang lain, aku buat 1500-an video untuk teman-teman. Silahkan dinikmati video ini, semoga kanal ini bermanfaat dan share video ini, kemudian like, komen, dan follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah taraweh sudah tidur? Oke, teman-teman, taraweh itu terbentang dari habis isya sampai azan subuh. Taraweh itu tidak hanya habis isya. Jam 1 malam boleh, jam 2 malam boleh. Yang penting waktunya itu terbentang dari isya sampai azan subuh. Itu sama dengan sholat witir dan tahajud. Boleh aja jam 10 malam, 11 malam, silahkan, tidak ada masalah. Ya, yang penting waktunya itu terbentang dari habis isya sampai azan subuh. Bagi teman-teman yang punya anak kecil atau ada urusan belum sempat tarawih habis isya, bisa tarawihnya tengah malam, 4-4-3 witir atau 4-4-1 witir. Nah, boleh nggak dijeda 4 rakaat dulu, lalu baca Quran 3 juz, lalu 4 rakaat lagi setelah 1 jam, bisa nggak? Bisa aja.
Kan waktunya terbentang dari habis isya sampai azan subuh. Bahkan boleh aja taraweh udah mepet-mepet azan subuh, silahkan aja. Udah mepet-mepet azan subuh, lalu kemudian kita taraweh ya. Mepet banget ya, itu nggak ada masalah. Yang penting sebelum azan subuh. So tetap lakukan taraweh. Kalau teman-teman yang baru mampir ke kanal aku, mungkin banyak ilmu yang terlewat, nggak ada masalah, silahkan dikejar aja. Aku buat 1.500-an video untuk teman-teman semua di kanal ini. Nanti Ramadan tahun depan kalau umur kita panjang, aku akan ingatkan lagi, kita akan bahas banyak tentang Syawal ya, tentang kurban, tentang apapun momentum-momentum yang dekat dengan kita ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan teman-teman semuanya, saya buat video tiap hari, live saya tiap hari. Teman-teman boleh mampir di kanal-kanal saya dan doain semoga kita sehat dan teman-teman terus berbahagia di sana ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau sedekah subuh terdesak uangnya terpakai gimana? Oke, sampai paham. Teman-teman, kalau teman-teman udah berniat sedekah subuh dan teman-teman tabung uang itu 2.000 atau 5.000 setiap harinya dengan niat ingin disedekahkan, tahu-tahu terambil karena kebutuhan mendesak. Selagi kebutuhannya itu adalah mudorot atau benar-benar terdesak, maka hukumnya boleh diambil. Pahalanya gimana? Kita cuma dapat satu pahala saja, yaitu pahala niat melakukan kebaikan, tidak dapat pahala melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan dalam agama Islam baru diniatkan dapat satu pahala. Kalau sudah dilakukan dapat 2 pahala. Itu berbeda dengan keburukan. Kalau keburukan yang kita lakukan, maka kita tidak jadi melakukannya, tidak berdosa. Tapi kalau kita melakukannya, baru kita berdosa. So sebenarnya karena sedekah subuh itu adalah sunnah, tidak ada larangan kita akhirnya tidak jadi atau tidak mengambilnya. Hanya saja untuk kepentingan yang darurat. Nah cuman makanya sedekah subuh itu, makanya aku bilang jangan ada yang merapel sampai setahun. Banyak orang merapel sedekah subuh itu sampai setahun. Kalau sudah setahun itu sudah sulit kita untuk mengeluarkannya karena dia banyak dan bebannya semakin banyak. So saya himbau kepada teman-teman semua, keluarkanlah sedekah subuh itu secepatnya, jangan sampai nafsu kita yang mengelolanya sehingga kita tidak jadi melakukan sedekah itu ya. Semoga bermanfaat. Kalau ingin berbuat baik cepat, jangan pikir-pikir. Kalau ingin berbuat jahat lambat, pikir-pikir dulu. Begitu. Jangan kebalik, ingin berbuat jahat cepat, ingin berbuat baik pikirnya banyak. Saya sedekahlah 100.000. Tapi kan 100.000 nih 5 kilo nih berasnya, nggak usah lah, nggak jadi jadinya ya. Ingat, berbuat baik jangan dipikir-pikir, kalau berbuat jahat baru dipikir-pikir. Semoga bermanfaat. Nah, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Baca Quran tapi nggak tahu artinya gimana? Oke, jadi belajar baca Quran, membaca Quran, dan mengetahui arti bacaan Quran itu adalah 3 hukum yang berbeda. Yang pertama adalah belajar Quran. Belajar Quran hukumnya wajib, baik bagi kita yang pemula maupun yang masih belum sempurna bacaannya. Bahwa belajar baca Quran hukumnya wajib sampai bisa. Nanti kalau udah bisa baca Quran, hukum membaca Qurannya berubah menjadi sunnah. Jadi bagi orang-orang yang sudah pandai baca Quran itu nggak wajib, sunnah. Kalau wajib kita nggak baca Quran sehari, dosa dong. Jadi tidak wajib ya, sunnah bagi kita yang udah pandai baca Quran. Kemudian mengetahui arti Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Artinya wajib tapi bagi sebagian orang saja. Artinya begini, jika sudah ada ulama, ustadz, ustazah yang mengerti arti bacaan Quran, maka kita tidak wajib lagi mengetahuinya. Cuman kalau kita mengetahuinya berarti kita menjadi bagian dari hamba Allah yang melakukan dan melaksanakan fardu kifayah. So yang paling penting adalah belajar Quran dulu sampai bisa. Kalau udah bisa silahkan kita baca sunnah. Dan kalau pengen mengetahui artinya itu jauh lebih bagus. Berarti kita menjadi bagian dari pelaku fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ketika orang lain sudah melakukan, kita tidak melakukan, kita tidak berdosa.
Itu sama dengan memandikan jenazah, cukup 6 orang aja, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau seandainya ada yang tidak melakukan, semuanya berdosa. So selagi ada ustadz, ustazah, ulama yang mengetahui artinya, kita tidak wajib lagi tahu. Nggak tahu nggak apa-apa, tahu tentu lebih baik. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau lagi haid gimana sedekah subuhnya? Oke, sampai paham. Jadi kan begini teman-teman ya, bahwa kita itu dianjurkan melakukan sedekah subuh. Waktunya adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Caranya bisa macam-macam. Cara pertama, kita pergi ke masjid dan kita letakkan uang di bakul masjid atau kotak amal masjid. Misalnya 2000, 2000, 2000, kita berdoa, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan apapun yang menjadi wasilah dan doa kita. Atau cara yang kedua, kalau kita nggak ke masjid, kita taruh aja di rumah kalau kita haid. Atau kalau kita nggak ke masjid, siapkan celengan di rumah, lalu kita taruh uang 2000, 2000, 2000 atau 5000, 5000, 5000. Nanti uang itu kalau udah terkumpul, kita boleh serahkan di hari Jumat misalnya untuk apapun ya. Kenapa di hari Jumat? Biar pahalanya juga berlipat. Nggak di hari Jumat gimana? Nggak apa-apa. Nggak di waktu subuh gimana? Nggak apa-apa. Yang penting aktivitas melakukan sedekah subuh sudah kita lakukan dengan memasukkan uang itu ke dalam dompet kita atau dalam celengan kita. Sedekah subuh dibiasakan sedekah sebulan 60.000 dibandingkan 2.000 sehari, tapi atau 60.000 satu kali. Jumlahnya sama loh, 2.000 dalam satu bulan tuh 60.000. Kita sedekah 2.000 sehari dibanding 60.000 satu kali, jauh lebih baik 2.000 tapi tiap hari. Beginilah Allah pernah berkata, Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi terputus-putus. Nah inilah yang menjadi indikator boleh kita sedekah subuh tapi tidak memberikannya tapi memberikannya tidak harus di waktu subuh, apalagi saat haid, boleh dikumpulkan dulu ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Neloki di sini, cek ribuan video saya yang lain. Aku udah buat 1.500 video untuk teman-teman semuanya. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Masya Allah saja usia 40 tahun baru paham. Oke teman-teman, jangan khawatir ya, tidak ada kata terlambat baru belajar. Teman-teman yang udah follow kanal aku ini mungkin akan dapat beberapa ilmu baru yang teman-teman gak pernah dengar sebelumnya atau gak pernah tahu sebelumnya. It's okay, gak ada masalah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Para sahabat Rasulullah masuk Islam pun di usia yang sudah sangat mapan ya, artinya dalam usia yang sudah sangat dewasa, itu nggak jadi masalah. Tidak peduli bagaimana kita di masa lalu, yang penting bagaimana kita sekarang dan di masa yang akan datang. Kita juga nggak perlu lebih baik dibanding orang lain, kita cuma boleh lebih baik dibanding diri kita di masa lalu, walaupun satu level aja. So bagi teman-teman yang mampir ke kanal aku usia 50, 60, 70, nggak ada masalah. Semua kita berhak belajar dan aku akan menghargai setiap pertanyaan teman-teman tanpa ngejudge dan menilai apapun. Karena aku tahu apapun pertanyaan yang muncul itu perlu dijawab semampu aku. Apalagi kalau live tanya jawab aku, kadang-kadang banyak hal yang tidak terjawab karena terlalu rame yang bertanya. Nah teman-teman semuanya, so tidak ada kata terlambat ya untuk belajar, tenang aja. Apapun pertanyaan teman-teman aku hargai tanpa menilai apapun. Aku tidak akan pernah menilai pertanyaan teman-teman, aku hanya tugas untuk menjawab. Soal penilaian kembalikan kepada Allah, karena innallaha ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. So tanya aja, siapa tahu bisa aku jawab di kolom komen dengan video-videonya aku. So kita komunikatif aja, walaupun tak terjangkau aku untuk membalasnya satu persatu, gak ada masalah. Yang penting pertanyaan teman-teman jangan sungkan, jangan ragu, jangan bimbang. Semua pertanyaan tidak akan aku justifikasi apapun, karena semua pertanyaan berhak untuk mendapatkan pengetahuan. Mendapatkan pengetahuan itu adalah hak teman-teman, memberikan ilmu adalah kewajiban aku, karena kebutuhan rezeki yang Allah berikan kepadaku, rezeki ilmu, yang bisa jadi juga teman-teman punya ilmu yang lebih banyak dibanding aku. So kita sharing aja ya di kanal ini, semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, aku nggak akan berhenti nyemangatin teman-teman semua untuk hijrah ke parfum non alkohol supaya kehidupan menjadi aman, ibadah menjadi nyaman. Ada kok parfum yang enak, netral, bisa dibawa ke kantor saat main, kumpul keluarga dan saat sholat, yaitu parfum yang aku pakai dan masih ada promo parfum sejadahnya. Seriusan, parfum ini teman-teman nggak perlu khawatir, wanginya netral, 30 ml dan ini bisa digunakan kemanapun kita mau. Ini parfum harian aku teman-teman, pakai ekstrak air bidara, tidak pakai alkohol, disemprot di belakang telinga, di nadi dan di tangan ke baju putih, tidak akan berbekas. Pembelian melalui video ini, teman-teman klik bacaan beli parfum di sini, masukkan alamat dan bayar di tempat, akan kita kasih satu parfum sejadah ukuran 100 ml. Promo ini terbatas banget dan teman-teman aku akan jelaskan kenapa aku suka dengan parfum ini dan teman-teman mesti hijrah ya ke parfum non alkohol. Yang pertama adalah parfum Madawi. Kenapa aku suka dan rekomendasi sekali? Karena parfum ini wanginya netral, bisa dibawa kemanapun kita mau, bisa ke masjid, ke kantor, atau kemanapun. Pakai ekstrak air bidara sehingga nyaman untuk digunakan. Wanginya enak banget, bisa laki-laki dan bisa perempuan, netralitasnya enak banget. Dan yang kedua adalah parfum sejadah. Ini ukuran 100 ml, nanti teman-teman bisa gunakan dengan cara menggeser saja ke kiri dan ke kanan. Kemudian teman-teman semprotkan di sejadah dan di karpet serta menyemprotkan di tempat-tempat seperti kursi. Nah, dengan bahan-bahan seperti itu. Nah, dengan beli satu parfum Madawi, teman-teman ada promo parfum sejadah, promo terbatas melalui pembelian video ini. Nah, teman-teman boleh klik bacaan beli parfum di sini, masukkan alamat dan bayar di tempat. Biar samaan kita parfumnya dan biar teman-teman tahu bahwa ternyata ada parfum non alkohol yang wanginya enak banget. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, apakah bayi yang masih jadi janin wajib mengeluarkan zakat fitrah? Oke, teman-teman, wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah kalau bayi itu sudah lahir. Misalnya nih pada malam takbiran, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Dan bisa diserahkan besok pagi, yang penting sebelum khotib naik dari mimbar. Nah, bagaimana kalau seandainya dia masih dalam janin? Maka jumhur ulama sepakat, bayi yang masih dalam janin tidak wajib zakat kecuali kalau dia lahir dalam keadaan hidup. Nah, sekarang bagaimana, maaf, kalau keguguran nggak sempat lahir, meninggal duluan, tidak wajib zakat. Gimana kalau seandainya dia sempat hidup dan kemudian dia meninggal dunia? Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib zakat, ada yang mengatakan tidak wajib, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Saran aku tetap keluarkan zakatnya biar lebih aman untuk zakat fitrah ya. Maka zakat fitrah ini hukumnya wajib, perhatikan caranya, cek video aku yang lainnya, jangan lupa zakat fitrahnya. Yang dulu biarlah berlalu, sekarang nggak boleh lupa lagi karena kita udah kenalan di kanal kita ini. So kesimpulannya, yang masih dalam kandungan tidak wajib zakat ya. Cukup teman-teman bersedekah dan mendoakan agar persalinannya lancar dan kemudian agar diberikan anak yang soleh dan soleha. Semoga bermanfaat ya. Cek ribuan video aku yang lain. Aku udah buat 1500 video tiap hari untuk teman-teman semuanya. Aku berharap bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih telah menemani 1 tahun ini aku berada di TikTok. Thank you banget buat teman-teman yang sudah berhadir menemani aku. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Follow, like, simpan, komen di video ini agar video ini up dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Naluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, tetap istiqomah taraweh ya. Walaupun udah masak lontong, udah masak kue mentega, tetaplah masak di waktu yang lain. Karena kenapa? Ketika kita men-skip taraweh ke masjid atau di rumah karena masak, berarti kita men-skip persoalan Allah dalam kehidupan kita. Kita lebih mementingkan kue mentega dibanding sholat. Bagaimana takdir kita bisa jadi takdir yang baik? Di masjid saf cuma tinggal separoh, cuma tinggal 1. Ayo dong teman-teman yang follow kanal aku ini, semangat kita untuk mengistiqomahkan taraweh kita. Bukankah kita tahu 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar? Bukankah kita tahu 10 malam terakhir menentukan konsistensi kita? Bukankah kita tahu bahwa 10 malam terakhir adalah hal yang sangat kita idam-idamkan? Di Mekah Madinah, sebelum
malam terakhir itu makin rame. Di Indonesia masih sedikit. Apa yang salah? Yang salah adalah pemahamannya. Pikirannya di sini tapi otaknya udah kemana-mana. Pikirannya di sini tapi ingatnya udah pulang kampung. Maka teman-teman semua silahkan masak kue mentega, silahkan pulang kampung, tapi jangan mengganggu tarawehnya. Ingat ya, kalau kita tidak prioritaskan Allah, bagaimana mungkin Allah prioritaskan kita? Bayangkan lagi makan dengan suami tapi main handphone. Artinya kita mementingkan orang lain dibanding suami dan pasangan kita. Lagi main dengan anak sambil main handphone, kita memprioritaskan mereka di atas segala-galanya. Itu tidak boleh teman-teman ya. Jadi yuk jangan skip tarawehnya. Jadilah orang-orang pendiri dan orang-orang yang selalu konsisten di 10 malam terakhir ketika kita berada dalam fase Ramadan ya. Akan berbeda kualitasnya, berbeda ketenangannya, berbeda kualitas imannya. Orang-orang yang bertahan menjelang akhir Ramadan dengan orang-orang yang nyekip di akhir Ramadan. Hati-hati, jangan kalahkan Allah dibanding kue bawang dan mentega. Jangan kalahkan Allah dibandingkan opor ayam. Jangan kalahkan Allah dibanding mudi. Karena semua yang kita kerjakan itu dipantau oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Segala kita akan diminta pertanggungjawaban, dan orang yang diminta pertanggungjawabannya tetap akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Semoga bermanfaat. Nyaloki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Niat baik itu nazar nggak sih? Apa bedanya niat dengan nazar? Oke, sampai paham. Teman-teman, tentu beda antara niat dengan nazar. Kalau niat nggak jadi dilakukan nggak berdosa. Kalau nazar nggak jadi dilakukan itu berdosa. Apa bedanya? Niat ini sama dengan keinginan. Nanti kalau seandainya aku lulus PNS, aku sedekah deh ke fakir miskin gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari niat gitu ya. Nah, bagaimana niat ini dia berubah dan menjelma menjadi nazar? Yaitu ada kategorinya. Yang pertama, kalau nanti aku lulus PNS, aku sedekah dong ke fakir miskin, berapa jumlahnya? 1 juta. Dia lebih detail, 1 juta. Kemudian nazar itu diucapkan kepada orang lain supaya kita kalau meninggal ada yang membayarkannya. Gitu ya. Kapan kita ucapkan kepada orang, hey Bray, nanti kalau aku lulus PNS, aku mau nazar ngasih fakir miskin 1 juta ya. Artinya dia menjadi saksinya kalau kita meninggal dia yang membayarkan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan waktunya. Kapan? Jangan dari PNS udah sampai golongan 4A nazarnya nggak dibayar-bayar. Kapan? Oke, setelah 1 tahun SK-ku keluar. Nah, itulah sebaiknya nazar yang kita lakukan. Nah, kalau udah pakai statement itu, maka dia menjelma menjadi nazar ya. Misalnya gini, dia baik sama aku baik juga lah sama dia. Besok-besok aku beliin deh dia jam tangan. Itu keinginan. Kalau nggak jadi nggak apa-apa, tetap dapat kebaikan. Dia baik sama aku, ntar kalau dia pulang aku beliin oleh-oleh deh. Itu adalah keinginan, itu bukan nazar. Maka teman-teman make sure beda ya antara keinginan atau niat dengan nazar ya, sehingga kita menjadi clear dalam membahas urusan syariat Islam. Dan kalau dia nazar harus ditunaikan. Caranya adalah nazarlah pada hal yang kita tidak terlalu berat menjalankannya. Karena nazar itu hutang. Kalau kita berat menjalankannya, maka kita berdosa. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Zakat fitrah boleh diserahkan di hari raya enggak? Oke, teman-teman tidak boleh menyerahkan zakat fitrah setelah hari raya kedua. Hukumnya haram. Kalau nggak dikeluarkan gimana? Maka bisa dirapel nggak? Nggak bisa. Zakat fitrah mutlak haram dikeluarkan di hari kedua lebaran. Hari pertama gimana? Setelah khatib turun dari mimbar, pulang sholat id, masih bisa serahkan zakat fitrah, batasnya sampai maghrib. Kalau udah sampai maghrib itu tetap hukumnya makruh. Jadi teman-teman, saya sarankan keluarkan zakat fitrah sebelum khatib naik mimbar atau sebelum sholat id. Apakah malam takbirat atau ketika sekarang teman-teman lihat video ini H-7, atau teman-teman bisa keluarkan di subuh hari, yang penting dikeluarkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghindari keharaman bayar zakat fitrah di hari kedua lebaran. Jumlahnya kecil, cuma 2,7 kilo atau 3,5 liter beras. Efeknya besar kalau kita tak kerjakan. Karena seluruh makhluk bernyawa wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dulu-dulu kita lupa, belum ketemu kanal ini, sekarang aku akan selalu nyinyir mengingatkan menjelang Syawal. Semoga bermanfaat ya. Aku udah buat ribuan video untuk teman-teman semuanya.
Silahkan cek ribuan video itu, manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 1.500 video udah aku hadirkan dalam setahun aku bermain TikTok. Semoga ini bisa menambah inspirasi, motivasi, dan ilmu teman-teman semuanya. Dan support, thank you banget buat yang udah support aku di kanal ini. Semoga bermanfaat dan bisa merubah banyak hal dalam hidup kita semuanya. Belajar pelan-pelan, tidak perlu lebih baik dibanding orang lain, hanya perlu lebih baik dibanding kita. Dan masa lalu kita satu level aja cukup, pelan-pelan. Semoga bermanfaat. Yang di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kebaikan kalau masih dalam hati tidak jadi dilaksanakan tetap dapat satu pahala. Tapi keburukan masih dalam hati tidak jadi dilakukan tidak berdosa. Islam sebaik itu, segampang itu. So ada yang bertanya, Ustazah saya pengen berbuat baik dengan orang, tapi kok ragu ya, akhirnya nggak jadi. Itu dapat pahala loh, walaupun cuma satu pahala. Ini bukan rekomendasi untuk teman niat baik aja tapi tidak melakukannya ya. Tapi secara syariat, kebaikan yang masih dalam hati tidak terrealisasi dapat satu pahala. Makanya kemarin ada yang nanya, sedekah subuh udah niat, tahu-tahu ada kebutuhan mendadak, kepake gimana? Dapat satu pahala. Tapi jangan kepake terus, karena kita tentu dapat pahala banyak dengan bersedekah. Makanya sedekah itu diusahakan. Makanya sering ada saya sampaikan, uang itu letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau uang letaknya di tangan, uang keluar, hati aman aja. Tapi kalau uang letaknya di hati, uang keluar, hatinya sakit. So, percayalah bahwa ketika kita melakukan keburukan, nggak jadi, nggak apa-apa. Itu sebab kalau ada orang ngedumel tentang seorang, tapi masih dalam hati, itu tidak berdosa. Tapi kalau diucapkan, dia jadi berdosa. Kok dia gini ya, kok dia gitu ya. Tapi dalam hati doang, itu tidak jadi berdosa. Itulah konsep dari menahan marah. Itulah konsep dari berpikir sebelum kita berbicara. Sakit di dalam, tetap baik keluar. Itulah akhlak. Semoga bermanfaat ya. Tapi ini bukan rekomendasi agar teman-teman tidak melakukan kebaikan. Dan tetaplah tahan untuk tidak melakukan kesalahan. Karena tugas kita dalam hidup ini adalah memperbanyak kebaikan dan mempersedikit kesalahan. Semoga bermanfaat. Kalau di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Hei, kalau mimpi buruk jangan ceritakan ya. Kenapa? Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Terus harus gimana dong? Caranya gampang. Kita bangun tidur, kita ingat-ingat tadi malam mimpi atau tidak. Kalau mimpinya mimpi buruk, maka yang harus kita lakukan adalah kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, lalu kemudian menoleh ke kiri, kemudian meludah 3 kali sebagai isyarat sunnah, tapi jangan beneran ya, hanya isyarat saja agar mimpinya nggak jadi kenyataan. Lalu bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Toh kita juga udah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan yang paling penting adalah jangan mengartikan mimpi. Kita nggak boleh memaknai mimpi, dimaknai pun belum tentu makna dari kita adalah benar. Kan kita udah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. So, apapun mimpi kita, cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan lakukan yang tadi saya sampaikan. Jangan diceritakan, cukup berlindung kepada Allah. Nah, ini yang saya maksud dengan bagaimana sunnah kita ketika kita bangun dari tidur kita. Nah, tapi itu beda kalau seandainya mimpinya mimpi baik. Kalau mimpinya mimpi baik, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan ya Allah kabulkan mimpiku, dan bangun cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Mimpi buruk jangan ceritakan, mimpi baik boleh ceritakan. Ini adalah sunnah ketika kita bangun tidur. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa pula untuk membaca doa bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga bermanfaat. Lalu di sini like, share video ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah zakat boleh pakai uang atau harus makanan pokok aja? Oke, teman-teman, bahwa zakat fitrah itu awalnya adalah berupa makanan pokok. Bahasa kita tahun ini adalah dengan beras 2,7 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak zakat itu diganti dengan uang? Oke, jadi seperti ini teman-teman. Menurut Imam Abu Hanifah atau yang dikenal dengan Imam Hanafi, bahwa boleh yang namanya zakat fitrah menggunakan uang. Kenapa? Tujuannya adalah masalihur mursalah, yaitu kemaslahatan. Misalnya nih, aku zakat ke daerah yang banyak pertanian seperti Sumatera Barat misalnya, begitu ya. Maka itu mereka sudah banyak beras, maka kita boleh zakat pakai uang seharga 2,7 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Nah, itu berbeda jika kita zakat di tempat-tempat yang tidak ada beras atau tidak lingkungan petani, maka kita boleh zakat pakai makanan pokok. So, nggak ada masalah. Sebenarnya ini juga aku udah buat di video aku sebelumnya. Teman-teman boleh lihat video-video aku tentang zakat dan ke siapa zakat udah diserahkan, sudah aku sampaikan. So, nggak ada masalah kalau zakatnya berupa uang atau berupa beras. Walaupun sebenarnya dalam dalil dikatakan berupa beras, berupa makanan pokok, jadi nggak ada masalah. Ini versi Imam Hanafi sebagai ulama yang ahlur ro'i, yaitu dia ahli untuk bagaimana mengkontestasikan sebuah hadis atau dalil terhadap kondisi zaman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Cek ribuan video saya yang lain, saya udah buat 1.500-an video untuk teman-teman semua di kanal saya ini. Boleh di share videonya, like, share, komen video saya ini, dan cek 1.500 video saya yang lainnya, dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Oke, di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita disunnahkan untuk mandi sunnah sebelum sholat Idul Fitri ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita dianjurkan untuk mandi, kemudian kita cebok, kemudian bersihkan kedua tangan, kemudian kita berwudu, lalu kemudian kita basuh ya. Kita niat, sengaja aku mandi sunnah, mensucikan diriku lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke ke kepala sampai basah ujung kaki, kemudian ambil air, tumpahkan ke bagian kanan, kemudian ambil air, tumpahkan ke bagian kiri, lalu kemudian kita selesai mandinya. Jangan pakai sabun dulu ya, kita tetap hanya pakai yang biasa aja, tidak usah pakai sabun ya. Nah, kalau seandainya kita pakai sabun, itu dia jadi suci tapi tidak mensucikan. So, kalau teman-teman mandi, jangan pakai sabun dulu. Nanti setelah selesai mandinya seperti itu ya, maka kita cukup boleh pakai sabun setelah itu, tapi kita mandi dulu kayak tadi ya, basuh kepala bagian bawah, bagian kanan, bagian bawah, bagian kiri, bagian bawah. Oke, gitu aja. Setelah itu boleh mandi pakai sabun seperti biasa. Jadi jangan satu kali terus kita langsung pakai sabun. Selesaikan dulu dari atas sampai ke bawah 3 kali, bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Oke, baru kita menggunakan sabun atau sampo. Nah, disunahkan ini semuanya. Kalau enggak gimana? Enggak apa-apa sih, hanya hukumnya sunnah saja ya. Nah, inilah teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat. Nanti aku ingatkan lagi menjelang sholat Id ya. Yang baru mampir tinggal follow aja kanal aku, like, share video ini, follow kanal saya ini. Aku udah buat 1.500 video untuk teman-teman semua di kanal saya ini, dan kalau teman-teman merasa ini manfaat, silahkan dilihat ya. 5 video setiap hari berarti butuh waktu 10 menit, karena satu video itu 2 menit ya, kali 1 bulan dan 150 video. Semoga bermanfaat. Oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat Idul Fitri itu 4 rakaat ya, 2 rakaat sholat dan 2 rakaat khutbah. Jadi khutbah itu adalah masih bagian dari rukun sholat. So, setelah sholat Idul Fitri, aku ingatkan kepada kita semuanya, ketika khatib naik mimbar, kita jangan bercerita. Kalau kita bercerita saat khutbah, itu ada ulama yang mengatakan makruh, bahkan lebih tegasnya mengatakan sholatnya adalah batal, karena khutbah itu adalah bagian dari rukun sholat. So, aku banyak yang mendengarkan, atau setelah salam kanan, salam kiri, aku banyak
mendengarkan orang-orang yang ribut, ya kiri kanan ribut, padahal itu masih khutbah, apalagi pulang, ini gak boleh. Sholat Idul Fitri itu 4 rakaat, 2 rakaat khutbah dan 2 rakaat sholat. Itu sebab kenapa sholat Idul Fitri itu tidak boleh di rumah, maka dia harus memenuhi rukunnya, yaitu khutbah dan sholat 2 rakaat. Boleh nggak sholat Idul Fitri di rumah aja atau di perumahan? Silahkan, asal ada yang khutbah, asal ada yang sholat. Tukang khutbahnya juga ada, khatibnya juga harus ada. Itu bagian dari rukun sholat. Kalau nggak ada khutbahnya nggak bisa. Maka kemarin waktu ada COVID banyak yang mengatakan boleh sholat di perumahan masing-masing. Silahkan, tapi ada khutbahnya. Bukan mukena boleh. Foto-foto jangan dulu, dijaga, apalagi pulang dan cerita. Sekalipun hanya untuk menyuruh anak diam. Jadi kalau ada kita ribut, kita cukup ngomong gitu aja. Pakai mata aja. Jangan ngomong, diam nak, jangan. Itu berlaku pada sholat Jumat, berlaku pada sholat Idul Adha. Diam. Sebenarnya khatib itu udah menyampaikan. Sebenarnya sebelum kita nyampe lapangan, itu udah dijelaskan. Tetapi banyak orang yang tidak mendengarkan, mungkin sibuk dengan handphone atau salam kiri, salam kanan, sehingga kita melupakan itu. Share video ini sebanyak-banyaknya di grup-grup kita. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Nanti aku buatkan lagi, aku ingatkan lagi menjelang Idul Fitri ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sekali lagi ya, jangan baca Quran saat ustadznya sedang ceramah. Karena baca Quran hukumnya sunnah, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Aku sering banyak mendengar banyak orang yang pengen khatam di bulan Ramadan, lalu dia nggak dengerin ustadz ceramah, dia sibuk aja dengan Qurannya. Hati-hati, tempatkan hukum pada tempatnya. Membaca Quran adalah sunnah, menuntut ilmu adalah fardu ain dan tidak bisa diwakilkan. Menuntut ilmu adalah nomor 1 dari segala-galanya. Suatu ketika ada di dalam sebuah masjid, ada 4 orang yang berkumpul, termasuk diantaranya Rasulullah. Ada di sudut kanan orang yang sedang tidur, lalu orang itu kemudian terbangun dari tidurnya karena ada orang yang sedang sholat. Lalu kemudian ada orang yang sedang baca Quran. Orang yang sedang sholat ini terganggu karena orang baca Qurannya keras-keras. Lalu dia datang menemui orang yang baca Quran. Jangan baca Qurannya keras-keras. Aku ini sedang sholat. Lalu orang yang baca Quran ini bilang, aku udah sholat kok, tapi sekarang aku mau baca Quran. Emangnya kenapa? Ribut, kebangunlah orang yang sedang tidur. Kalian ini kenapa? Aku udah sholat, aku udah puasa, aku kan tidur, hargai juga dong, ribut. Lalu mereka pergi ke kelompok Rasulullah yang saat itu Rasul sedang majelis ilmu. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, mana di antara kami yang paling utama? Dia, atau aku? Maka Rasul berkata, yang paling utama adalah orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, sementara menuntut ilmu kami tuntut untuk kami berikan kepada orang lain, sementara kamu sholat untuk dirimu sendiri, kemudian kamu baca Quran untuk dirimu sendiri, dan kamu tidur untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Menuntut ilmu adalah hal yang sangat dimuliakan. So, silahkan nuntut ilmu dalam majelis-majelis taklim. Mau ngerti atau nggak ngerti ceramah ustadznya, tetap jangan baca Quran, jangan baca Quran. Baca Quran ya nggak boleh, apalagi cerita. Ya, fokus aja ke ustadznya, ngerti nggak ngerti, yang penting kita udah menjalankan syariatnya. Semoga bermanfaat ya. Nanti baca Qurannya bisa di rumah atau setelah ustadznya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Oh, boleh jam 3:30 tahajud. Oke, sampai paham. Adalah boleh. Teman-teman, tahajud itu dan tarawih itu dan witir itu atau sholat isya itu batasnya adalah adzan subuh. Jadi teman-teman boleh kok tarawih menjelang azan subuh kalau sholatnya di rumah, atau sholat witir menjelang azan subuh, atau misalnya sholat tahajud menjelang azan subuh, boleh aja. Makanya selalu aku saranin untuk pemula, ada baiknya sholat subuhnya itu, sholat tarawihnya itu sholat tahajud itu adalah mendekati azan subuh. Jadi jangan dipaksain bangun tengah malam terus tidur, terus ketika bangun nanti pusing ya, untuk awal ya, supaya nggak trauma. Karena dalam ibadah itu adalah Allah itu lebih suka amalan yang sedikit pelan-pelan tapi terus daripada banyak tapi terputus. So bisa kok tahajud sebentar aja sebelum azan subuh, 15 menit sebelum azan subuh masih bisa, supaya teman-teman puas dulu tidurnya. Ya, saya ngerti banget bahwa untuk tahajud itu nggak mudah, karena pemahaman kita tentang tahajud itu adalah mesti kita
tengah malam, tidak harus tengah malam, dekat-dekat azan subuh nggak ada masalah. Kalau tertidur sholat isya itu batasnya adalah azan subuh. Tapi kalau bisa sholat isya jangan tertidur ya. Nah untuk taraweh bagi yang tim taraweh di rumah batasnya juga azan subuh. Jadi azan subuh itu adalah batas dari ibadah sholat malam. Semua sholat malam, apakah sholat taraweh, witir, ya kemudian sholat tahajud itu juga termasuk sholat yang hanya bisa dilakukan di malam hari. Atau ada sholat-sholat yang bisa kita lakukan 24 jam. Itu batasnya adalah adzan subuh ya. So nggak ada masalah teman-teman, yang penting tetap semangat, tetap istiqomah, paksakan diri kalau sedang males, dan jangan khawatir. Insya Allah kalau kita mau memaksakan diri, lama-lama Allah akan menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang terbiasa. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.